terhampar, samudranya kaya raya, tanah kami subur Tuhan. Di negeri permai ini berjuta rakyat bersimbah luka, anak kurus tak sekolah, pemuda desa tak kerja. Susah, sungguh mengenal kau. Kau terdepan lilin, Tuhanku, Mereka dirampas, tergusur dan lapar. Bunda relakan pengembara dari asing. padamu kami berjanji. Tuhan, di pintumu aku mengerti. Tidak bisa berpaling. Di sini negeri kami, tempat padi terhampar, samudranya kaya raya, tanah kami subur Tuhan. Di negeri permai ini berjuta rakyat bersimbah luka, anak kurus tak sekolah. Pemirsa Unta TV yang berbahagia, selamat pagi. Hari ini adalah hari pertama orientasi akademik fakultas. Mahasiswa baru di Fakultas Fisip. Mereka sementara dalam suasana orientasi akademik. Mari kita akan saksikan bagaimana pelaksanaan orientasi akademik di hari pertama di Fakultas Fisip ini. Ikuti terus perjalanan kami memantau seluruh fakultas di Universitas Dalam ada 10 fakultas pelaksanaan Ormik di tahun ini. Dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda. Ya, pemirsa Unta TV, kini kita berada di FKIP. Kita akan melihat bagaimana suasana orientasi akademik di FKIP ini, bagaimana nuansanya, bagaimana kemeriahannya, bagaimana pelaksanaan yang baik yang dilaksanakan oleh FKIP. Sebentar kita akan melihat bagaimana perjalanan dari pelaksanaan Ormik di FKIP. Kepada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang... Ya, pemirsa Unta TV, tepat di belakang saya ini ada mahasiswa baru FKIP yang sementara dalam proses Ormik. Uniknya mereka menggunakan pita kuning sebagai pertanda FKIP. Dan tepat di samping saya ada Bapak Suyuti. Beliau adalah Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FKIP dan sekaligus juga beliau adalah Ketua Panitia Ormik di tingkat universitas. Kita akan menanyakan bagaimana perkembangan dari pelaksanaan Ormik selama 2 hari ini. Iya, baik saudara-saudara sekalian. Jadi Ormik untuk hari ini adalah Ormik tingkat fakultas yang kemarin telah dibuka di tingkat universitas. Sebagaimana kita sudah atur jadwalnya, hari pertama itu ada universitas, lalu kemudian hari terakhir ada universitas. Hari kedua dan hari ketiga ini adalah tingkat fakultas. Nah, hari ini dimulai tingkat fakultas dan di seluruh fakultas ada 10 fakultas, termasuk juga yang ada di FKIP ini. Setelah tadi kita mulai dengan pembukaan jam 9
depan, dibuka oleh wakil dekan, lalu kemudian masuk materi-materi selanjutnya, yang materi dari fakultas dari dekan sendiri yang menggambarkan tentang bagaimana gambaran umum tentang fakultas itu sendiri. Lalu nanti ada materi yang akan dibawakan oleh wadik bidang akademik. Wadik bidang akademik itu menjelaskan tentang bagaimana tentang kuliah, bagaimana tentang administrasi, bagaimana tentang KRS dan seterusnya. Lalu masuk materi yang kedua dibawakan oleh wadik bidang umum dan keuangan. Wadik umum dan keuangan akan menjelaskan bagaimana tentang fasilitas yang ada di FKIP, bagaimana cara meminjamnya, bagaimana administrasi di fakultas, dan materi yang akan dibawa selanjutnya ada materi yang akan dibawakan oleh wakil dekan bidang kemahasiswaan. Wakil dekan bidang kemahasiswaan akan menjelaskan tentang bagaimana tentang organisasi kelembagaan yang ada di fakultas, lalu bagaimana kesejahteraan beasiswa yang ada di fakultas. Alhamdulillah, saya pikir hari ini walaupun hari pertama di tingkat fakultas, menurut saya mudah-mudahan saja tidak akan ada hal-hal yang terjadi yang kita inginkan. Meskipun kalau kita lihat bahwa jumlah di FKIP ini luar biasa, yang tadinya jumlah yang tertera itu kita perkirakan hanya sekitar 1.600-an, tapi ternyata sampai hari ini jumlah yang masuk adalah sebanyak 1.904 orang mahasiswa ditambah 4 orang mahasiswa asing. Ya, saya kira itu. Apa yang berbeda dari pelaksanaan Ormik di tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Mungkin ada perubahan? 2 tahun terakhir ini, 2014 dengan 2015, hampir sama juga karena kita memakai sistem gugus. Kita memakai sistem gugus, yaitu di mana setiap gugus itu adalah dipadukan untuk seluruh fakultas. Ya, jadi relatif tidak ada perubahan, hanya saja yang ada berubah sedikit saja adalah soal asal pembukaannya. Karena pada tahun yang lalu pembukaan Ormik itu yang memberi sambutan itu hanya yang bisa disediakan hanya dari rektor dan panitia, tapi tahun ini kita berikan kesempatan kepada lembaga BEM universitas, dan di fakultas juga begitu. Tadi di fakultas dibuka dengan salah satu acara agendanya adalah diberikan kesempatan kepada ketua BEM untuk memberikan sambutan di acara ini. Saya kira itu yang relatif tidak terlalu jauh berbeda. Kemudian mengenai perparkiran itu saja yang berbeda. Tahun ini mudah-mudahan relatif perparkiran juga setiap Ormi itu ada perpeloncoan dan sebagainya. Nah, ini memastikan apakah tahun ini bagaimana pelaksanaan, apakah ada memang setiap kegiatan Ormik itu selalu memang saja muncul isu-isu tentang perpeloncoan, isu-isu tentang bagaimana pelaksanaan itu selalu saja ada. Di tahun ini, alhamdulillah saya kira itu bisa kita redam dengan kekompakan panitia, dengan bagaimana selalu melakukan koordinasi dari universitas, Bapak Rektor dengan Bapak Wadik bidang kemahasiswaan dengan wadik-wadik, kami selalu melakukan koordinasi yang cukup bagus sehingga alhamdulillah isu-isu itu bisa dibendung. Meskipun memang kita lihat bahwa kemarin ada sedikit semacam insiden lah, tapi tidak terlalu penting dengan adanya kegiatan yang mau jalan santai misalnya, tetapi di luar dari jadwal yang telah ditentukan oleh panitia. Nah, itu yang kita lakukan itu. Ya, akhirnya alhamdulillah sampai hari ini mudah-mudahan 2 hari lagi ke depan itu bisa berjalan dengan baik. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa pelaksanaan Ormik itu adalah pengenalan mahasiswa di bidang akademik, tentu saja yang kita harapkan itu adalah bahwa bagaimana mahasiswa nanti masuk, nanti dia dan selesai tepat pada waktunya. Dia selesai tepat pada waktunya sesuai dengan ditentukan 4 tahun, dia selesai dan punya indeks prestasi yang membanggakan lah, itu yang kita harapkan. Jadi dia bisa punya IP-nya tinggi dan selesai cepat, dan yang tidak kalah penting lagi menurut saya kita harapkan adalah selain dia punya IP indeks prestasi tinggi, dia punya cepat selesai waktu, tetapi dia juga mengenal dalam bidang organisasi. Di bidang organisasi juga sangat penting sekali karena kita tahu bahwa bagaimanapun juga di organisasi itu yang sangat menunjang di dalam proses pendewasaan mereka. Nah, kita lihat kalau di tingkat fakultas, di tingkat universitas ada 20 lembaga kemahasiswaan, di fakultas itu ada PP itu macam-macam, kalau di FKIP ada 20. Jadi saya kira intinya menurut saya kesimpulannya hanya 3 itu harapan kita. Dia bisa selesai tepat pada waktunya,
selesai tepat pada waktunya, 4 tahun paling lambat. Kemudian dia punya indeks prestasi tinggi, paling rendah 3,0, dan kemudian dia memiliki kreativitas dan aktif di bidang organisasi. 3 itu saja menurut saya. Kalau dia sudah miliki itu, saya kira aman. Orang tua senang, dia bisa tepat selesai waktunya. Kemudian dia nanti kalau selesai IP-nya tinggi, dan jelas akan bisa terserap di dunia kerja akan cepat. Lalu kalau dia giat berorganisasi, lalu kemudian dia dapat manfaat dari organisasi, itu sangat, saya kira positif sekali buat dia untuk di masa yang akan datang setelah dia selesai. Baik pemirsa TV, di samping saya sudah ada Ketua Komisi Disiplin, dan kita akan wawancara beliau terkait dengan pelaksanaan Ormik selama 4 hari di Universitas Tulaku di tahun ini. Bagaimana peran Komis dan bagaimana perkembangan selama ini melihat 2 hari perjalanan Ormik di Universitas Tulaku. Terima kasih. Yang pertama, sesuai dengan program yang dicanangkan oleh Pak Ketua, bahwa rencana-rencana tersebut sampai hari kedua ini jalan mulus dengan baik. Semuanya itu karena memang ada rasa kebersamaan dan rasa tanggung jawab dari semua pihak, bukan hanya panitia, tapi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua jurusan, ketua prodi juga ikut serta di dalamnya. Sehingga sampai sekarang ini tetap jalan dengan baik, aman dan terkendali. Ada memang kerikil-kerikil tajam yang muncul di sana-sini, tetapi selama ini dengan kerjasama yang baik antara Komisi Disiplin Universitas dan Komisi Disiplin di fakultas-fakultas, sekaligus juga dengan waduk-waduk 3 dari 10 fakultas, itu akhirnya kami bisa tangani dengan baik. Kemarin terjadi pencurian di Fakultas Pertanian, salah seorang mahasiswa senior, dan itu sudah ada di kantor Komisi Disiplin dan sementara diinvestigasi sampai sekarang. Betul-betul sangat memalukan, dan yang pencuri dari FKIP berjalan dengan baik dan masih terkoordinasi ya, masih terkoordinasi. Jadi fungsi kami itu ada 2. Yang pertama, internal secara terlibat di kepanitiaan, tetapi secara umum kami punya tugas itu juga secara menyeluruh juga mengawasi jalannya orientasi ini secara universitas dan juga masing-masing fakultas. Setiap hari kami 13 anggota juga sudah membagi diri untuk menjaga semua apa yang terjadi di fakultas masing-masing dan saling memberikan kontak dan informasi untuk menjalankan hal-hal yang memang terencana dengan baik jika ada pelanggaran di sini. Baik pemirsa Unta TV, kita ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan tepat di belakang saya di depan aula BT1 ini pelaksanaan Ormik di Fakultas Ekonomi yang terlihat pelaksanaannya di luar ruangan atau outdoor. Nah, ini suasananya juga berbeda dengan FISIP tadi yang kita lihat, dengan suasana yang begitu rileks, begitu santai. Di pada Ormik di kali ini itu bernuansa yang santai dan bisa rileks dan bisa membuat peserta dan mahasiswa baru ini bisa nyaman dalam mendapatkan materi-materi yang disajikan oleh panitia. Kalau mau masuk ke sini, mau duduk sini dulu. Baik pemirsa Unta TV, hari ini saya berada di tempat lokasi Fakultas Hukum, pelaksanaan Ormik di Fakultas di hari pertama, dan tepat di samping saya adalah sertifikat dari Mamuju, panitia. dari manapun. Kita akan menanyakan bagaimana perkembangan Ormik di fakultas di hari pertama ini. Bagaimana adik-adik perkembangan mahasiswa sejauh untuk ini menimba pelaksanaan ilmu Ormik tidak hanya di kelas, hari pertama? tapi di Ya, baik, terima kasih. Jadi pelaksanaan Ormik Lalu, sendiri di siapa Fakultas lagi Hukum nih? ini Cewek-ceweknya itu cantik-cantik, diikuti ya. sekitar 607 mahasiswa baru. Jadi selama pelaksanaan Ormik mulai dari Ormik Universitas sampai pembukaan Ormik Fakultas pada hari ini memang ada nuansa yang berbeda yang kami sampaikan. Yang sebelumnya memang banyak persentuhan dengan istilahnya kekerasan dalam tanda petik, itu kita ubah secara besar ya, secara 360 derajat, dan artinya kawan-kawan bisa melihat secara langsung bagaimana begitu interaktifnya mahasiswa dalam mengikuti materi-materi yang kami sudah ramu dengan menampilkan pemateri dari Fakultas Hukum sendiri, dan ada beberapa pemateri dari luar, ya, antaranya dari Bawaslu maupun dari Polresta Kota Palu. Dengan bukti-bukti autentik. Menurut Selama si Anu yang bilang, saya tahu, saya lupa sudah. Ormik Fakultas tentunya
Menurut Kompas pada tanggal sekian headline halaman 1 paragraf 1 pembicaranya ini dia katakan bahwa bangsa Indonesia ini bagaimana antisipasi selaku ketua panitia dan panitia pelaksana di lokal atau di Fakultas Hukum sendiri? Ya, itu betul sekali. Jadi memang tahun ini sampai tahun-tahun yang akan datang praktik itu mata rantainya kami putus. Dan alhamdulillah berkat kebesaran hati adik-adik kita dari pengurus lembaga, mereka berkomitmen bahwa semua segala macam bentuk pungutan atau apapun mengatasnamakan itu kami pastikan, kami jamin itu tidak ada di Fakultas Hukum. Dan itu bisa ditanyakan langsung kepada mahasiswa baru. Tidak ada praktik-praktik apakah itu jual stiker atau apapun dalam bentuknya. Kami jamin itu tidak ada. Baik, terakhir Pak, akademik selama 2 hari ini tentunya selaku panitia pelaksana ada berapa orang SMA apa? Harapan besar dari Bapak selama 2 hari ini apa yang bisa didapatkan oleh SMP 3 ada enggak? SMP 3 4 tahun mereka akan saya dari SMP 3 studi di Fakultas Hukum. Baik, jadi yang terpenting kita buat mereka bangga menjadi bagian, menjadi keluarga besar Universitas Tadulako, bangga terhadap alma mater, bangga karena mereka disambut dengan digelar karpet merah, mereka disambut dengan baik, diberikan materi secara baik, diperlakukan secara baik. Insya Allah mereka akan mencintai dan bangga menjadi keluarga besar Unta. Itu terpenting bagi kita, bahwa mereka adik-adik kita, mereka anak-anak kita yang akan menuntut ilmu, akan kita sambut dengan tangan terbuka, dengan memperlakukan mereka secara mendapatkan materi. Baik, terima kasih ya. Baik, demikian wawancara kami dengan ketua panitia pelaksana. Ada beberapa poin penting tadi yang disampaikan bahwa di Fakultas Hukum itu ada beberapa perubahan yang mendasar. Yang pertama, betul-betul memutus mata rantai kekerasan. Itu yang pertama disampaikan ketua panitia. Yang kedua, juga memutus penitipan-penitipan jualan dan sebagainya. Nah, serta tadi disampaikan bahwa dalam penyambutan mahasiswa baru ini digelar karpet merah. Itu artinya penyambutan Fakultas Hukum untuk membina mahasiswa selama proses studi 4 tahun ini akan berjalan dengan maksimal. Baik, demikian. Kita akan melihat terus bagaimana kemudian proses perjalanan selama 2 hari di fakultas ini dan beberapa fakultas lain. Komunikasi kapan saja, tidak lagi jarak yang luar biasa antara dosen dan kepada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Baik, pemirsa Unta TV, kini kita ada di depan Fakultas Kehutanan dan kita akan melihat di dalam bagaimana keseruan dari pelaksanaan Ormik di Fakultas Kehutanan ini. Tentunya pasti ada perbedaan, ada hal yang berbeda dari fakultas-fakultas lain. Ayo ikuti penelusuran kami, ikuti pemantauan kami di Fakultas Kehutanan, orientasi akademik di tingkat fakultas. Baik pemirsa, kini saya berada di depan Fakultas Peternakan dan Perikanan atau Fapetkan. Nah, kita akan melihat lebih dalam bagaimana pelaksanaan Ormik di Fakultas Peternakan dan Perikanan ini. Tentunya kita akan melihat apa-apa saja yang berbeda dari fakultas-fakultas lain yang ditunjukkan atau yang dilakukan dalam pelaksanaan Ormik di Fakultas Peternakan dan Perikanan ini. Mari kita ikuti perjalanan masuk ke dalam.
Unta TV. Kini kita tiba di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan kita akan melihat bagaimana pelaksanaan Ormik di fakultas ini. Tentunya kita akan melihat perkembangan dan bagaimana pelaksanaan yang terdapat di fakultas ini dan ikuti perjalanan kami masuk di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Pemirsa Unta TV, kini saya sudah berada di Fakultas Teknik dan tepat di samping saya ada siapa namanya? Rizky Amalia dan Nurulan, ya. Rizky Amalia dan Nurulan, mahasiswa baru Fakultas Teknik angkatan 2015. Nah, kita akan bertanya-tanya sama Rizky Amalia sama Nurulan, apa yang dirasakan selama proses Ormik sudah 2 hari dan ini hari pertama untuk Ormik fakultas begitu. Bagaimana? Apa yang dirasakan? Saya dulu, yang pasti pertama awalnya dibilang awalnya kita tidak punya rasa kebersamaan, tapi semenjak masuk di teknik dengan semboyan satu untuk teknik, satu untuk semua untuk satu, rasa kebersamaannya sangat erat ada, ini selalu ada. Yang dirasakan Nurulan? Sama seperti itu, saya merasa sendiri jadinya rame selalu, terus kebersamaannya itu selalu bersama, tidak sendiri-sendiri. Itu bedanya fakultas teknik dan fakultas lainnya. Baik, ya itulah keterangan dari 2 mahasiswa baru yang merasa ada kebersamaan ketika mengikuti orientasi akademik di 2 hari pertama. Kita akan lihat bagaimana perkembangan dan pelaksanaan di dalam. Ayo ikuti perjalanan kami. Ya, baik pemirsa, saya sudah berada di gedung auditorium teknik dan tepat di belakang saya ada mahasiswa baru angkatan 2015 Fakultas Teknik. Nah, mereka berseragam hitam menandakan kebersamaan mereka dan kesolidan mereka dalam mengikuti proses orientasi akademik di angkatan 2015 Fakultas Teknik. Kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan. Baik pemirsa, kini kita berada di Fakultas MIPA, fakultas yang terkenal sebagai fakultas yang sangat rapi, sangat disiplin dalam pelaksanaan kegiatan kampus. Nah, kita akan lihat bagaimana pelaksanaan di orientasi akademik kali ini. Tentunya ada hal-hal yang berbeda. Kita terus telusuri bagaimana perkembangan orientasi akademik di Fakultas MIPA ini.